Shalom, Bapak Ibu, saudara terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan firman dengan judul Akal Budi yang Dibaharui. Nah, Bapak Ibu Saudara, berita yang kita dengar akhir-akhir ini itu menyadarkan bagi kita bagaimana upaya si jahat itu sudah sedemikian rupa untuk menghasut orang agar tidak hidup dalam kehendak Allah. Hidup dengan kekuatannya sendiri, hidup dengan kekhawatiran, hidup dengan ketakutan, dan itu pasti responnya akan sangat buruk. Ya. Saya menggunakan kata menghasut, di sini bisa diartikan memanipulasi, ya, memanipulasi. Udahlah, tidak apa-apa, ini kamu lakukan. Kan sedikit aja, kamu juga butuh. Memutarbalikkan. Yang lain juga sama, seperti ini. Kalau kamu nggak melakukan tuh malah kamu ini orang aneh, menekan, mengintimidasi, membuat takut, membuat khawatir. Orang hidupnya hari-harinya diwarnai dengan upaya untuk mempertahankan diri. Nah, di Senin kemarin Pak Priyo menyampaikan di 1 Petrus 5 katanya, menggunakan kata mengaum-ngaum. Ya. Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Mengaum-ngaum itu saya pernah ke Juruk gitu. Auman singa itu barangkali sampai jarak 200 meter itu masih terdengar dan bergetar begitu ya. Lebih-lebih berada di dekatnya. Itu orang bisa lemes, bisa mengalami ketakutan yang luar biasa. Ya. Demikian zaman ini itu mengarahkan orang ketika fokus kita pada kondisi yang ada, Bapak Ibu Saudara, itu benar-benar bisa membuat kita takut, ya. Bisa kita terseret oleh ketakutan dan akhirnya kita bertindak sama seperti orang lain. Nah, salah satunya yang saya sorot di sini mengenai paham kesuksesan, gitu ya, di mana kesuksesan itu menjadi motivasi semua orang melakukan banyak hal. Turunannya itu banyak aktivitas orang yang tidak terkendali karena di dalamnya ingin sukses ala dunia ini. Bahkan banyak orang terjebak gitu ya, kesuksesan yang motivasinya muncul dari diri kita sendiri, keinginan diri kita sendiri oleh warna dunia ini, tapi seringkali kita menggunakan untuk kemuliaan Tuhan. Saya akan mengungkapkan sedikit fakta yang sudah diangkat di Selasa kemarin mengenai seorang anak yang membunuh ayah dan neneknya. Sebenarnya yang menjadi korban kebrutalan anak ini itu bukan hanya ayah dan nenek, tapi juga ibunya. Tetapi kita perlu melihat latar belakangnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini adalah anak tunggal yang dilahirkan di keluarga Kristen, jadi sudah menerima Kristus tentunya. Tapi rupanya orang tuanya ini meminta anaknya itu untuk belajar dengan luar biasa, gitu ya. Jadi dileskan segala macam hal sehingga teman-teman sekelasnya itu bersaksi bahwa anak ini sering ngantuk karena kenapa kok ngantuk? Saya ngerjakan tugas sampai jam 1 malam dan itu hal-hal yang selama ini dialami oleh anak ini. Anak ini tidak nakal, tidak ganas gitu ya, tapi senang melukis. Tapi ternyata di dalamnya mengandung satu tekanan yang luar biasa. Ketika saya mendengar ini itu suara saya agak nangis gitu ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena orang tuanya sedemikian menuntut anak ini untuk berprestasi. Menuntut anak ini untuk menunjukkan kemampuan yang luar biasa dengan menjejalkan segala upaya yang saya tahu tentu bahwa pikiran orang tua selalu baik gitu ya. Dan orang tua itu mau berkorban. Tetapi justru pengorbanan orang tua, kebaikan orang tua itu berbalik.
menekan sisi mentalitas anak ini sedemikian rupa. Saya yakin di gereja ini tidak ada yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Dan itu sudah lazim rupanya. Kalau kita orang tua mengantar anaknya ke sekolah, gitu ya, cerita antara ibu-ibu, antara orang tua, bagaimana ibu-ibu menginginkan anaknya tampil di depan. Anaknya harus nomor satu, anaknya harus berprestasi. Sebenarnya ini wujud dari ambisi orang tua untuk melihat kesuksesan anaknya, tetapi merasa bahwa anaknya itu seperti mesin, ya. Ketika diberikan Petramak maka larinya kencang, ketika diberikan Dexlite larinya luar biasa, ketika diberi biosolar maka sering ngadat-ngadat. Jadi anak itu dianggap sebagai seperti mesin, sehingga upaya orang tua memberikan sesuatu yang luar biasa agar anaknya itu luar biasa. Tetapi sesungguhnya setiap kita dipercayakan anak itu tentu Tuhan memberikan satu kondisi yang berbeda-beda. Dan itu harus disadari oleh setiap orang percaya. Orang percaya atau banyak orang yang mengkorelasikan secara langsung bahwa yang namanya kesuksesan itu harus berprestasi, harus hebat, harus unggul di kelas, harus bisa menundukkan orang lain. Itu adalah manipulasi si jahat, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita lihat di sini, mungkin banyak yang berdoa, Tuhan berikan anak kami prestasi nomor satu, kecerdasan yang luar biasa, kehebatan-kehebatan yang tidak dimiliki orang lain. Banyak orang punya persepsi bahwa dunia ini akan kagum dengan kesuksesan, akan begitu mudah diatur ketika kita hebat, ketika kita sukses, gitu ya. Pencapaian kita luar biasa sehingga kita begitu mudah ngomong tentang Yesus. Faktanya kan tidak demikian. Karena Tuhan itu bisa menggunakan segala macam cara untuk menunjukkan kemuliaan. Tapi seringkali kita ngomong bahwa ketika kita hebat, ketika kita berprestasi, ketika kita sukses, nama Yesus dimuliakan. Tidak demikian, itu saudara. Bahwa nama Yesus bisa dimuliakan dalam kondisi yang susah, yang sulit, yang hebat, yang luar biasa. Tuhan bisa mengerjakan sesuatu. Di sini adalah satu kata kuncinya, orang semakin tidak bisa lagi membedakan keinginannya sendiri dengan kehendaknya Tuhan. Itu yang jadi ribet. Gitu ya. Nah, Roma 12 ayat 2, ya, firman Tuhan berkata, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara, perintah ini memang kelihatannya mustahil. Ya. Kenapa? Dikatakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Wong kita masih tinggal di dunia kok kita nggak boleh serupa. Orang yang ada di tengah-tengah lumpur, bagaimana mungkin ia tidak kotor karena lumpur? Ya. Nah, tetapi di sini sesungguhnya membuktikan bahwa bukan upaya ya, tetapi anak-anak Tuhan harus memiliki satu kesadaran diri yang dalam bahwa kita sesungguhnya bukan orang-orang dari dunia ini. Itu yang pertama ya. Banyak firman Tuhan di Efesus 1 ayat 4, Yohanes 15 ayat 16 ya, bahwa Dia memilih kita dan kita tidak berasal dari dunia ini. Yang kedua adalah memiliki komitmen yang kuat. Kita memiliki nilai, satu prinsip hidup yang beda dengan dunia ini. Dunia sedang melaju dengan keinginannya, dipandang hebat, kenyamanan, hedonisme, dan lain sebagainya. Tetapi kita punya nilai dan prinsip yang berbeda. Dan kita harus belajar untuk kita yakin dengan prinsip di dalam Kristus itu. Kemudian yang berikutnya tidak ragu, tidak malu untuk tampil beda. Siap untuk direndahkan dan siap untuk diperlakukan tidak adil. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi firman Tuhan katakan, siapapun kita mesti berubah. Tetapi berubahlah artinya itu berlaku untuk umum, untuk semua kita.
kita harus berubah. Ketika kita tidak berubah, secara otomatis sebenarnya kita punya gaya hidup sama seperti dunia ini. Warisan dosa itu mengarahkan orang memiliki satu gaya hidup, sikap hidup yang sama dengan dunia ini. Sisi mana sih yang dari dunia ini membuat kita tidak bisa mengenal Allah? Yaitu keinginannya. Makanya di sini dikatakan, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah. Jadi, sisi dunia ini yang tidak bisa kita serupa dengan Kristus adalah kehendaknya. Ketika hidup kita diwarnai dengan kehendak dunia, keinginan dunia, maka berubahlah kita menjadi orang-orang dunia. Ya. Bagaimana caranya kita berubah? Barulah akal budimu. Cara berpikir, pertimbangan, perasaan, ya, Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan juga yang terdapat di dalam Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, memang kita terus belajar, kita terus mengupayakan, kita belajar untuk mengerti maksud dan kehendak Allah. Ketika Tuhan percayakan anak-anak kita, bukannya anak-anak kita itu sebagai fasilitator untuk kita, ambisi kita, keinginan kita ada di situ, tapi kita belum berupaya untuk mengajar mereka seperti Tuhan mau. Mengukur hidup mereka bukan ala kesuksesan model pikiran kita, tapi menurut kemauan dan kehendaknya Tuhan. Selaku orang tua, kita belajar bersama-sama untuk melihat bahwa kepercayaan yang Tuhan beri dalam anak-anak kita adalah kita mendidik mereka untuk mengenal pribadi Kristus. Terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa.